Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sairoji SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Administrasi Kantoran dan teman-teman yang saya banggakan. Saya akan memaparkan hasil review artikel saya. Artikel yang pertama kuantitatif yang berjudul Pengaruh Komitmen Organisasi, Transformasi, Kepemimpinan, dan Kompetensi Pegawai terhadap Kinerja Pegawai melalui Kepuasan Kerja pada Badan Pengembangan SDM Provinsi Jawa Timur. Dan artikel yang kedua kualitatif yang berjudul Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan. Aspek yang pertama adalah masalah seperti apa? Pendekatan kuantitatif. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaruh komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan kompetensi pegawai terhadap kinerja pegawai di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. Beberapa masalah spesifik yang dapat diidentifikasi. Yang pertama adalah pengaruh komitmen organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Yang kedua ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja diidentifikasi sebagai kondisi emosional yang penting bagi pegawai. Yang ketiga ada kompetensi pegawai. Penelitian menekankan pentingnya kompetensi pegawai dalam meningkatkan kinerja. Namun, ada tantangan dalam bagaimana pengembangan dan mempertahankan kompetensi tersebut di lingkungan kerja. Dan yang keempat adalah transformasi kepemimpinan. Meskipun transformasi kepemimpinan diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai, penelitian ini menemukan bahwa pengaruhnya tidak signifikan. Secara keseluruhan, masalah-masalah ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh organisasi dalam meningkatkan kinerja pegawai melalui pengelolaan komitmen, kepuasan, dan kompetensi. Sedangkan yang pendekatan kualitatif, masalah yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan pemahaman dan eksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Beberapa masalah spesifik yang diidentifikasi dalam penelitian ini, yang pertama, kurangnya pemahaman tentang faktor-faktor kinerja karyawan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemimpin bisnis untuk memahami faktor-faktor mempengaruhi kinerja karyawan agar dapat mengembangkan metode evaluasi yang efektif. Yang kedua, keterbatasan penelitian sebelumnya. Meskipun ada banyak studi yang dilakukan, masih terdapat kekurangan dalam literatur yang membahas secara komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang ketiga, kebutuhan untuk mengidentifikasi celah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan mengidentifikasi hasil-hasil intelektual yang ada, serta menentukan area penelitian di masa depan yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Dengan demikian, artikel ini berusaha untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dan mengidentifikasi kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini. Aspek yang selanjutnya adalah tujuan. Pendekatan kuantitatif yang pertama untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai, serta faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepuasan kerja di kalangan pegawai. Yang kedua, untuk mengevaluasi pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai dan memahami bagaimana komitmen ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam organisasi. Yang ketiga, untuk menilai apakah transformasi kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dan kepuasan kerja. Yang keempat, untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui pengelolaan yang baik terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan kompetensi pegawai. Sedangkan tujuan pendekatan kualitatif yang pertama untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan pengelompokan variabel-variabel yang menjadi perhatian dalam penelitian tentang kinerja karyawan, serta memahami bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi celah dalam penelitian sebelumnya dan memberikan rekomendasi untuk studi-studi di masa depan. Yang keempat, untuk membantu manajer dan pemimpin bisnis dalam memahami pentingnya kinerja karyawan dan bagaimana mereka dapat mengembangkan metode yang konsisten dan objektif untuk mengevaluasi karyawan.
Aspek yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Untuk pendekatan kuantitatif, yang pertama populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dengan jumlah pegawai sebanyak 100 orang. Penelitian ini menggunakan teknik teknik pengambilan sampel jenuh di mana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel sehingga semua pegawai yang ada menjadi responden dalam penelitian ini. Yang kedua, kuesioner. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur variabel-variabel yang relevan seperti kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan kinerja pegawai. Yang ketiga, analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah partial square atau PLS yang merupakan analisis persamaan SEM berbasis varian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan pengujian model, pengukuran sekaligus pengujian model struktural secara simultan. Sedangkan yang pendekatan kualitatif, yang pertama pencarian jurnal. Peneliti melakukan pencarian jurnal-jurnal yang relevan dan menggunakan kata kunci, seperti faktor kinerja karyawan, dan performa karyawan. Yang kedua, kriteria inklusi dan eksklusi. Peneliti menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk menyaring artikel yang akan dianalisis. Yang ketiga, screening dan seleksi artikel. Setelah melakukan pencarian, peneliti melakukan screening terhadap artikel-artikel yang ditemukan. Dari 42 artikel yang awalnya terkumpul, sebanyak 22 artikel diabaikan karena tidak membahas variabel-variabel yang relevan. Yang keempat, pengumpulan data dari jurnal. Peneliti meringkas informasi dari jurnal-jurnal yang terpilih berdasarkan nama, tanggal publikasi, judul penelitian, dan jurnal penelitian. Aspek yang selanjutnya adalah analisis data. Untuk pendekatan kuantitatif, yang pertama model pengukuran. Pertama, peneliti membangun model pengukuran yang menghubungkan variabel-variabel laten seperti kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan kompetensi pegawai dengan indikator-indikator yang diukur melalui kuesioner. Yang kedua, uji validitas dan reliabilitas. Setelah model pengukuran dibangun, peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen yang digunakan. Yang ketiga, model struktural. Setelah model pengukuran teruji, peneliti membangun model struktural yang menggambarkan hubungan antar variabel. Yang keempat, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai statistik dan value. Jika nilai statistik lebih besar, maka hipotesis tersebut diterima. Yang kelima, interpretasi hasil. Hasil analisis data diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman tentang hubungan antar variabel. Yang keenam, visualisasi data. Biasanya hasil analisis juga disajikan dalam bentuk diagram jalur yang menunjukkan hubungan antar variabel. Sedangkan pendekatan kualitatif yang pertama menggunakan metode analisis yang yaitu eksplanatif. Digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel-variabel yang diteliti. Dan yang kedua, regresi linear berganda. Teknik ini digunakan untuk menganalisis hubungan antar satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Teknik analisis yang pertama adalah ada uji reliabilitas untuk mengukur konsistensi internal instrumen dan pengelompokan variabel yang dikelompokkan berdasarkan teori dan metodologi untuk memberikan konteks yang lebih baik. Dan yang terakhir, menyajikan hasil. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Untuk aspek yang selanjutnya adalah cara penulisan hasil dan pembahasan.
Untuk pendekatan kuantitatif, cara penulisan hasil dan pembahasan dalam penelitian sebaiknya dimulai dengan menyajikan temuan utama secara jelas dan ringkas, termasuk statistik penting seperti nilai statistik dan value untuk mendukung analisis. Untuk pendekatan kualitatif, dalam penulisan artikel, hasil penelitian disajikan secara sistematis melalui tabel dan grafik yang memudahkan pemahaman diikuti dengan deskripsi rinci mengenai temuan yang diperoleh dari analisis data, termasuk statistik yang relevan. Untuk kelebihan dari pendekatan kuantitatif, yang pertama adalah artikel membahas kepuasan kerja, komitmen, dan kompetensi pegawai yang merupakan isu penting dalam manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, menyajikan hasil penelitian yang didukung oleh data empiris, memberikan bukti konkret untuk pengaruh kepuasan kerja dan kompetensi terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, menyediakan analisis yang mendalam tentang hubungan antara variabel-variabel yang diteliti seperti kepuasan kerja, komitmen, dan kinerja pegawai. Yang keempat, menggunakan metode penelitian yang sistematis dan jelas seperti analisis SEM yang meningkatkan validitas hasil. Sedangkan yang pendekatan kualitatif, kelebihannya adalah yang pertama, artikel ini memberikan tinjauan menyeluruh terhadap penelitian yang ada mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan selama 7 tahun terakhir. Yang kedua, menggunakan metode sistematik literatur review memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai studi secara sistematis. Yang ketiga, dengan mengaji literatur yang ada, artikel ini berhasil mengidentifikasi area yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut, memberikan arah bagi penelitian di masa depan. Yang keempat, temuan yang dihasilkan tidak hanya berkontribusi pada teori, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi manajer dan pemimpin bisnis dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan kerja karyawan. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, pendekatan kuantitatif, penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu mungkin tidak mencerminkan perubahan jangka panjang dalam kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Yang kedua, rekomendasi yang diberikan mungkin tidak cukup spesifik atau praktis untuk diterapkan di berbagai konteks organisasi. Yang ketiga, jika data yang digunakan hanya berasal dari satu sumber atau metode, hal ini dapat membatasi pres- perspektif dan kedalaman analisis. Dan yang keempat, penggunaan metode tertentu seperti survei dapat menghasilkan bias jika responden tidak memberikan jawaban yang jujur atau jika ada faktor eksternal yang memengaruhi hasil. Sedangkan yang pendekatan kualitatif, yang pertama, penelitian ini hanya mencakup artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu tertentu, yang mungkin mengabaikan penelitian relevan yang lebih awal atau yang baru diterbitkan setelah periode tersebut, sehingga dapat membatasi pemahaman yang lebih luas tentang pengembangan dalam bidang ini. Yang kedua, meskipun artikel ini menggunakan pendekatan sistematis, fokus utama pada analisis kuantitatif dan statistik mungkin mengabaikan aspek kualitatif yang juga penting dalam memahami faktor-faktor yang mengaruhi kinerja karyawan seperti konteks budaya dan dinamika organisasi. Adapun esai dalam review artikel ini, penelitian kualitatif dan kuantitatif merupakan dua pendekatan utama dalam metodologi penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena. Masing-masing memiliki karakteristik tujuan dan metode yang berbeda. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang perilaku, pengalaman, dan pandangan individu atau kelompok. Pendekatan ini menggunakan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk eksplorasi makna di balik fenomena sosial. Penelitian kualitatif cenderung lebih deskriptif dan interpretatif, membantu peneliti memahami konteks kompleksitas suatu masalah. Sebaliknya, penelitian kuantitatif berfokus pada pengukuran fenomena sosial secara numerik dan analitis. Data dikumpulkan melalui survei, eksperimen, atau analisis statistik dan kemudian diolah secara statistik untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Penelitian kuantitatif cenderung objektif dan seringkali bertujuan untuk menguji hipotesis atau hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang dapat diukur. Kedua pendekatan ini lebih sesuai digunakan tergantung pada tujuan penelitian.
Penelitian kualitatif lebih cocok digunakan ketika peneliti ingin memahami mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Misalnya, jika peneliti ingin mengeksplorasi pandangan karyawan tentang budaya kerja di sebuah perusahaan, wawancara dalam observasi partisipan akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Sementara itu, penelitian kualitatif lebih tepat ketika peneliti ingin mengukur berapa banyak atau seberapa besar suatu fenomena terjadi. Sebuah penelitian yang ingin menjawab pertanyaan apa pengaruh jam kerja fleksibel terhadap kepuasan kerja, pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel jam kerja fleksibel dan kepuasan karyawan. Melalui survei dan skala Likert di mana hasilnya dapat dianalisis secara statistik, di sisi lain, pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana karyawan mendefinisikan dan mengalami kepuasan kerja melalui wawancara mendalam. Dalam beberapa kasus, kombinasi kedua pendekatan ini juga bisa memberikan hasil yang lebih kaya di mana hasil kuantitatif dapat diperjelas dan dilengkapi dengan pemahaman kualitatif. Misalnya, setelah menganalisis survei kuantitatif, peneliti bisa melakukan wawancara untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi hasil survei tersebut. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing pendekatan, peneliti dapat memilih metode yang paling sesuai dengan tujuan konteks penelitian. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.